Kan sekarang lagi rame nih Bu ya, susu ikan. Susu ikan, Fish milk. Bismillahirrahmanirrahim. Sini mampir. Udah panasnya. Ibu, look. What I kawan. Lihat bu. Ini tolong bu, disisihkan, hempaskan. Pas. Aku membawa sesuatu. Apa ini ada kode-kode kayak uji lab aja Oh nih. iya kayak ini ya, doktif. Dokter detektif. Ini kita jadi kayak apa? Detektif apa? Detektif susu. Detektif. Susu. Jadi ini bu. Apa ini? Belum ya. Jadi kan sekarang lagi rame nih bu ya. Kemarin itu soal susu ikan. Susu ikan, Fish milk. beneran susu. Iya kan. Jadi zaman sekarang itu ikan mengeluarkan susu. Jadi gitu bu. Lagi rame kan soal program makan siang bergizi. Katanya mau ada susu ikan. Iya. Terus tadi itu di RT sana itu lagi Bagi-bagi. Iya, tapi lagi main namanya Tebak. tebak gitu. Jadi di sini ada 2 jenis susu, ada susu ikan sama susu yang biasa kita konsumsi, susu sapi. Jadi nanti kita identifikasi bedanya apa sih gitu kan. Bayangin ikan jadi susu tuh kayak gimana. Yang mana yang susu ikan, mana susu sapi gitu ya jadi. Iya. Ini teteh ngambil nggak dimarahin yang sono. Enggak, udah izin. Aku mau bawa ke sini, mau dibawa ke warung gitu. Kalau memang susu ikan enak, aku mau jadiin menu di sini gitu. Coba. Good. Ini kan udah ada Inovasi ya warung kita ya. nih ini. Mencium Enggak. Kok gue lagi ngangkat tiba-tiba bau ikan asin. Oh iya. Nggak tahu mungkin ikan asin di rumah sebelah. Nih ini Teteh juga nyoba kan ya? saya nyoba, saya juga nggak tahu soalnya. Ini tadi dibuatin mbak-mbak. Oh langsung dikasih aja Yes. gitu. Mau-mauan aja. Udah kita coba dulu. Kita coba dulu. Yang mana dulu? Yang A dulu atau B dulu? Tadi dulu bu, sebelum itu kita lihat dulu. Sebentar. Perbedaannya. Ya kalau aku ngeliat review. Oh ini apa? Oke. Sama-sama rasa coklat. Ya rasa coklat. Tadi mau nyari yang original, tapi nggak ada susu ikan original. Oke. Nggak tahu kenapa. Ada rasa-rasa Ya, ya. jadi ini ada A dan B. A dan B. Kalau kelihatan dari ininya ya, warnanya tuh nggak terlihat berbeda. Iya betul. Sama-sama coklat. Tapi kalau misalkan lihat dari riak airnya itu, ini coba Riak air. aku record dari riak airnya. Nggak tahu ini berpengaruh apa enggak. Nah ini kalau lihat riak airnya tuh beda mbak. Kalau yang ini tuh tenang. Nah kalau ini tuh kayak ada capnya. Oh iya capnya. Oh. Sama kan ada capnya kan mbak. Ini gara-gara yang ngaduk apa gimana ya? Enggak tahu. Tapi ini cap apa nih kamu? Kalau aku ini cap awan gitu. Kalau kamu cap tengkorak kayaknya. Kayak gitu kan. Oke. Nah udah. Sekarang kita aroma. Aroma. Coba yang A dulu ya. Yang A dulu ya aromanya. Normal Pada susu coklat umumnya. Coba yang beriak ini ya. Itu nggak sih kayak misalkan minuman lu ketumpahan ikan asin. Iya betul. Tapi ini kayak bau keju juga loh. Keju. Kok langsung ikan asin ya? Kayak agak keju coba pakai ya. Emang terlalu Kayak agak keju loh. enggak. Sumpah enggak kayak rasa ini makanan kucing gue. Mana Kayak ini? ada aromanya. Tapi Mas, kalau saya nggak misalkan suka keju. kelihatan dari aroma udah kelihatan banget B ini susu ikan. Cuman kita lihat rasanya dulu ya. Kamu mau nyobain rasa A dulu beda. Nanti yang di luar sana akan reaction ini susu ikan atau enggak ya? Yang buat ya. Ibu RT.
Ya, nantinya nanti Ibu RT yang jawab kayak B ini susu ikan atau susu sapi gitu. Oh, dari reaksi kita. Dari enggak kayak gimana Ibu RT bener gak yang susu sapi nanti kami Oh, iya yang ngebuatnya itu kan, Iya. yang membenarkan. Oke. Oke, Mau coba yang mana dulu? B dulu deh, B dulu. Karena tadi udah ketara banget sama wanginya, kita curiga kalau ini adalah susu ikan. Udah siap? Oke. Mbak, tisu dulu Mbak, deket sini Mbak. Tisu Ibu Jangan RT. tersugesti, jangan tersugesti, Ibu jangan RT. tersugesti. Kayaknya benar harus nyiapin air beneran deh. Air putih beneran. Oh enggak, nanti enggak apa-apa obatnya yang ini. Oh iya. Ini air mentah ya? Oh, bentar mau gue kasih air putih nggak? Biasanya ini air mentah, ini air properti ya. Udah disiapin. Siapa ya kalau udah kata nggak boleh gitu Mbak. Jangan tersugesti, nggak boleh tersugesti. Ayo, kita anggap ini adalah susu seperti biasanya. Iya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kesel kayak makanan kucing. Gue merasanya itu karena gue sering ngasih makan kucing kali ya. Kamu makan makanan kucing kamu? Nggak, wanginya. Jadi tuh pas gue minum itu udah tersugesti. Rasanya kayak coklat aja ya. Rasanya kayak coklat, karena aku suka coklat. Nggak begitu manis banget. Menurutku, nggak begitu manis banget. Ya, kalau aromanya nggak ketolong tapi menurutku ya. Aku baunya, Coba Bu di switch gelasnya Bu. baunya aroma keju. Coba gelasnya di switch. Yang Oke aja yang gelasnya Ibu. Masih ada bau amisnya. Kalau gue ya nggak tahu, hidung gue sensitif soalnya. Ini jauh lebih bau. Tadi ngomongnya bilang ya teh, perasaan sebelum kita take ini ya teh. Bayangin, bilang aja gue sensitif banget. Ini lebih amis ya. Sama sih, aku sih baunya keju. Aku baunya gimana sih? Kayak Gak apa-apa. padahal ada- Coba cobain yang A. Yang A. Tapi dia lebih manis. Lebih manis coklatnya. Lebih manis, heeh. Coklatnya lebih kerasa. Tapi ini berasa susu, kebayang nggak? Tapi mungkin karena sugesti kali ya. Coklatnya Coklatnya lebih ngendap ya di sini ya. kita aduk dulu Bu. Kita Oh gitu. diaduk dulu, coba diaduk dulu. Biar fair ya. Iya biar 20 menit nyoba susu doang ini Kak. Sumpah kayak kalau gue kayak aromanya kayak makanan kucing gue. Cobain. Nggak harus cobain. Coba kalian, kalau menurut kalian gimana? Sorry. Nggak apa ya, segelas. Si Pak nih, dia kan sering ngasih makan ikan. Ngasih makan ikan. Ngasih makan kucing. Aromanya? Taruh. Menurut lu gimana, Cip? Aromanya? Kucing apa? Iya, kayak kucing kan, kayak makanan kucing kan? Iya, karena kita sering ngasih makan kucing. Bayangin, gue lagi bayangin, tau gak sih kucing, makanan kucing basah gue lagi diaduk sama gue. Gue gitu ya, dia sampai ini. Lu kak cobain gak? Lu kan pernah melihara kucing juga ya? Dia udah gue. Jangan tersugesti. Jangan tersugesti. Gue yang bikin. Wah, Aku normal sih. Kamu normal ya? Cuman memang tidak lebih manis daripada susu yang A. Dan ya lebih ada baunya kayak keju gitu. Terus kayak sedikit bau ikan. Sedikit bau ikan. Tapi aftertaste-nya di tenggorokan ada. Aftertaste ya? Gue nggak sampai situ, gue udah tersugesti dengan baunya. Aftertaste agak ikan gitu. Jadi balik lagi ya. Oke, jadi yang kita prediksi yang A ini adalah susu sapi, yang B ini adalah susu ikan. Apakah benar, Ibu? Betul Bu. Soalnya tampak kecil. Abis minum susu ikan kan jadi kucing.
Atau mungkin karena salah satunya sugesti enggak nih aromanya. Mungkin karena sering kasih makan. Mungkin ada yang suka, ada yang mikir kalau itu wangi keju juga, ya nggak apa-apa kan kayak gitu. Jadi gitu Bu, jadi itu katanya susu ikan ini ada di program makan siang bergizi itu gara-gara awalnya kan susu sapi, cuman sapi-sapi di Indonesia ini kurang gitu, kurang. Itu nggak ada ya? Kurang. Katanya kalau misalkan untuk memenuhi kebutuhan susu sapi itu untuk program ini tuh harus mentransfer 2 juta sapi. Bayangin 2 juta sapi tiba-tiba gitu kan, lahannya belum ada, terus juga akan ada perawatan segala macam gitu. Akhirnya inovasi ini tuh emang udah ada dari 2017 UMKM gitu, Bu. Oh iya sih, tadi juga. Kenapa deh? Gua di sini jangan. Air putih. Tadi saya juga ini sih lihat-lihat di YouTube, ada muncul juga berita gitu ya. Katanya si susu ikan ini ya betul emang dari UMKM tapi asalnya dari Indramayu gitu sih. Susu ikan ini diproduksi karena emang sebagai alternatif lain untuk menggantikan susu sapi. Tapi yang bikin saya mikir nih ya, Oh ya, ini nggak sama loh. Ini kan kalsium, ini protein. Gimana ini bisa jadi yang tadi katanya bergizi malah? Aduh, ini kayaknya banyak gulanya juga nggak sih? mungkin proteinnya diganti sama susu, tapi kalsiumnya nggak tahu tuh diganti sama. Nah, kalau protein diganti sama susu, protein yang lain gimana? Misal tempe, tahu. Nah, kayaknya lebih sehat yang ikan itu, real food kata Mbak Widya kemarin mah. Saya juga makanya juga kepikiran kenapa harus ikan ya. Sedangkan kan sumber protein di Indonesia itu banyak. Nah, Nggak harus ikan, dan nggak semua wilayah di Indonesia itu akses ke lautnya. Ini kan ikan laut ya. Ikan apa Bu? ikan tadi baca-baca berita sih. Petek. Iya, Dari Indramayu itu. iya Dan betul. nggak semua ikan petek itu ada di Indonesia kan. Terus gimana kalau misalkan kita katakan orang-orang yang tinggal di gunung yang di dataran tinggi, Di masyarakat ada tengah hutan Iya, gitu kan. mereka Proteinnya biasanya daging-daging yang dari rusa atau apa iya bisa gitu daging kan. ayam, daging hewani. Kalau hewani. daging nabati kan ada kedelai. Biasanya kenapa nggak susu kedelai? Betul. Itu kan juga susu protein kan? Iya nggak? Iya. Kalau susu kedelai, Di sini nggak ada keledai. terus susu ada apa lagi? Susu kuda, Susu kuda, susu kambing gitu. Iya, kayak saya lebih bisa minum susu kambing daripada susu ikan. Nah, Iya, kayak mungkin gitu. karena tadi Terus ada kiranya jadi kucing ya. susu kucing. Oh nggak boleh. Nggak Ya? boleh. Terus ngomong soal akses tadi ya, akses masyarakatnya ke ikannya gimana, apa segala macam. Kalau nih ya, begitu rupanya diseragamkan ke ikan. Wacana kemarin yang keberagaman gimana? Wah, katanya mau keberagaman pangan lokal. Saya juga nggak tahu ya Bu. Saya juga jadi kepikiran ya Bu ya. Kalau misalkan ngomongin soal keberagaman pangan, ingat gak sih Bu dulu tuh kan kalau sumber pangan karbohidrat itu kan dulu banyak ya. Iya. Ada nasi, singkong, jagung, sagu, sorghum gitu. Cuman karena aku sih ingatnya sebacaku ya, aku waktu itu belum lahir. Itu tuh lambat laun gitu. Masyarakat Indonesia tuh jadi ke nasi doang gitu. Dan saya takutnya dengan adanya susu ikan ini, orang-orang jadi berfokus bahwa protein itu sumbernya itu hanya dari ikan gitu kan. Walaupun memang ikan sangat baik ya, tapi ya udah kalau misalkan itu aja gitu. Kenapa nggak bentuk ikannya aja? Kenapa harus ada ultra processed food juga? Walaupun gimana pun ya, menurut saya karena namanya udah diproses segala macam, tetap aja yang lebih baik itu ya sumber ikannya sendiri gitu. Itu Nggak sih? dia. Kenapa nggak arahnya lebih ke makan ikan, makan ikan lokal kayak gitu? Nah, kenapa nggak yang tadi real food? Kenapa harus ultra processed food? Iya, si susu ikan ini kenapa sih? Kenapa ada yang bisa jawab? Ada yang bisa Bu, jawab kenapa? ini bisa di aromanya Ini bisa disingkirin nggak ya? aroma yang lebih aja disingkirin. Saya masih Oke. mau minum susu A. Oh, mau minum susu A? Ini susu A, susu sapi. Enggak. Oh iya. Iya, yang susu B kan sapi. susu ikannya. Oh iya, susu sapi. Nah itu sih Bu, cuman kemana sih saya dengar wawancara kenapa susu ikan ini terjadi itu karena
masalah stunting juga, Bu. Katanya banyak stunting. Cuman kan stunting itu kan banyak indikatornya ya, Bu ya. Makanya datanglah si susu ikan ini. Terus mau dikasih disuruh makan ikan, katanya kebanyakan orang tuh malas makan ikan karena durinya segala macem kayak gitu. Padahal kan ada ikan asin ya, Bu ya. Terus kan ikan pete juga bisa jadi ikan asin. Iya, ikan petenya juga bisa jadi ikan asin. Terus satu lagi, kalau misalnya itu ikannya dari nelayan nih, nelayan nggak semua ada ikan pete. Terus kalau misalnya semuanya suruh minum susu ikannya itu, terus gimana dengan pangan-pangan laut yang lain? ngasih nelayan komoditas pangan lain gitu kan. Tapi kalau menurut saya sih mah, ini nggak akan berpengaruh itu. untuk sekarang mungkin ya. Kan ini kan nanti akan jadi preferensi dong. Anda saya sudah gitu-gitu. Iya, nggak semua harus Nah, cukup. mungkin sekarang badan kita meresponnya masih biasa aja. Ada orang-orang beberapa teman saya sih, beberapa teman saya alergi yang susu soya, susu kedelai gitu. Ya udah, memang itu sepertinya tuh kalangan tertentu aja. Saya nggak tahu sih konsep pemerintahan untuk susu ikan ini akan seperti apa ya. Kalau ini untuk benar-benar untuk semuanya ya perlu dipikirkan, karena itu ultra processed food satu, kedua ya tadi baca juga tuh kandungannya banyak gula. Iya, kayaknya lebih banyak gulanya daripada proteinnya. Jadi ya udah, kalau Nanti nggak malah bergizi malah jadi diabetes. jadi bukannya stunting tapi malah obesitas karena diabetes, karena gula itu. Cuman Bu Jesse agak dejavu nih ya, Bu, yang ngomongin susu ikan ini mirip sama kental manis. Dulu namanya susu kental manis. Kan yang bilangnya susu gitu kan. Tapi padahal sebenarnya itu bukan susu. Terus juga tadi Mbak bilang kalau misalkan kenapa sekarang kental manis itu nggak pakai susu. Wah, banyak catatan kita. Karena memang kental manis ya kan, bukan ini susu. Terus habis itu si susu ikan ini kata-katanya nih ya belum di-approve oleh BPOM, karena memang untuk branding si susu ikan ini, ngomong susu ikannya agak nggak relate aja, masa susu ikan. Branding untuk kata-kata susu itu memang harus dari yang beneran memang real susu. Berarti bukan dari teknologi untuk menjadikan itu seperti bubuk susu begitu. Iya. Berarti kita tuh nggak memikirkan perasaan para ikan di laut sana. Iya. Tiba-tiba mereka dibilang punya susu. Dituduh punya susu. Iya, dituduh menyusui, itu gimana? Tapi sebenarnya yang Mama lihat itu apa ya, paus ya? Iya, susu paus. Eksploitasi. Enggak, paus aja tidak menyusui kan? Paus menyusui kan mamalia ya? Mamalia? Iya. Tapi kan Mama Hana menyusui. Saya menyusui. Nah, iya itu. Apa tadi? Ikan itu mungkin merasa tersinggung di laut-laut sana, terutama ikan petek gitu. Mungkin ikan petek lagi dibully sama ikan-ikan lainnya kayak, ih punya susu. Ih, kamu punya susu ya. Iya, kayak gitu. Terus juga tadi ada yang bilang katanya susu ikan ini alternatif bagi orang yang gak suka ikan. Tapi by the way, gue suka ikan, tapi mencium tadi itu. Mencoba susu ikan. Jadi sebenarnya nggak suka susu ikannya, bukan nggak suka ikannya. Iya, ini lebih memilih untuk makan ikannya. Iya. Kira-kira yang bikin aturan Udah coba minum susu ikan ini belum? Rutin. Harusnya sih yang mengajukan susu ikan ini apakah sudah meminum susu ikan ya? Itu nggak tahu sih. Iya ya. Kalau menurut Ibu gimana nih? Si program makanan bergizi ini dengan adanya susu ikan, berarti si susu ikan ini harus didistribusikan dong ke seluruh Indonesia gitu. Berarti ya itu jadi PR lagi nggak sih? Maksudnya ada jejak karbon lagi gitu. Kenapa tidak mengandalkan aja protein-protein di daerah sana? Itu dia. Apalagi kayak ya ini enggak, kita kan belum secara gamblang tahu konsepan si makan bergizi ini gimana untuk seluruh Indonesia Raya ya. Karena memang itunya saat ini belum naik.
belum Iya. apa sudah Kemarin tuh ya? baru ada uji coba juga di sana sih. Nah, Kayaknya kalau nanti pada akhirnya akan Jawa sentris lagi kan agak sedih ya. Iya ya, karena Kalau misalnya Jawa sentris lagi untuk program-program yang seperti ini gitu, karena lebih ke aksesnya yang dekat dengan pusat pemerintahan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk se-Indonesia Raya untuk pendistribusian ini benar tadi jejak karbonnya untuk distribusi dari surikannya masih diproduksi dari satu UMKM aja di Jawa. Itu tidak akan memenuhi untuk seluruhnya menurut saya. Tapi balik lagi kan, kalau misalkan susu sapi itu tadi ada di program makanan bergizi ini sebagai sumber kalsium gitu. Terus datangnya susu ikan ini karena untuk memenuhi kebutuhan susu sapi yang kurang ini. Sedangkan tapi kan sumber kalsium gak hanya dari susu sapi gitu kan. Betul. Ada sumber kalsium lain seperti dari sayuran gitu. Kenapa harus mendatangkan susu ikan yang baru yang melalui ultra processed food lagi gitu kan. Mending yang asli-asli aja gitu. Udah aja sumber asli. Sedangkan kalau diproses lagi balik lagi kayak tadi, bisa aja kandungannya nanti terkuras. Terus kalau misalnya itu diganti dengan yang tadi alternatifnya dan susu ikan, sedangkan nih sekarang ini produksi masih di Jawa. Apa nanti kalau misalnya tadi kata Tehanan tuh yang di gunung tuh kayaknya punya protein sendiri deh. Yang di daerah-daerah yang tidak terjamah oleh laut, maksudnya lautnya nggak ada, itu kayaknya punya sumber protein sendiri gitu. Apa nggak nanti kayak Jawa sentris, akses untuk distribusi makanan bergizi ini pada akhirnya diakses oleh orang-orang yang memang dekat dengan pusat pemerintahan aja gitu kan. Kita belum tahu sih ya. Kita nggak tahu depannya kayak gimana. Cuman ya saat ini sih kayaknya kayak gitu sih gambarannya ya. Kalau misalnya nih susu sapi katanya kapasitasnya belum bisa mencukupi untuk seluruh Indonesia Raya dan alternatifnya ada susu ikan. Itu tadi juga untuk sebagai alternatif untuk menyumbangsi supaya ini gak kekurangan banget lah ya ada susu ikan gitu. Rasanya ya agak susah ya kalau misalnya produksinya cuma dari satu pusat itu doang. Iya betul banget. Tapi harus distribusi ke sana belum nanti jejak karbonnya. Apalagi yang digunakan ikan petek misal nih di daerah lain, misal di Flores atau di manapun itu nggak ada ikan itu, gimana ya? Saya sih menyarankan untuk real food ya. Saya suka makan ikan yang langsung dicocol segala macam biar proteinnya juga jauh lebih beragam, jauh lebih lokal dan itu menurut saya benar-benar solusi yang bagus untuk malah lebih malah lebih bagus untuk mengatasi tantangan atau permasalahan gizi di Indonesia. Dan perlu dipertanyakan lagi apakah si ketersediaan susu atau menyediakan susu ikan ini sebagai jawaban dari tantangan dari masalah gizi di Indonesia. Tapi balik lagi kita nggak menolak adanya susu sapi. Tidak menolak adanya susu ikan itu kan. Tapi kalau misalkan ini ada rumus-rumus nih di sini. Kita tidak menolak adanya susu ikan. Kita tidak menolak adanya susu ikan gitu. Maksudnya inovasi ini boleh banget didukung, apalagi dari UMKM, apalagi dari lokal Indonesia gitu kan. Tapi apakah ini efektif ketika ini dimasukkan ke program nasional, apalagi program jangka panjang yang membutuhkan dana bermiliar-miliar dalam harinya gitu. Kalian semua yang nonton informasi ini atau nonton podcast ini bisa banget komen-komen gimana kalian tahu si susu ikan ini dan gimana sih apa yang sudah coba juga, jangan lupa untuk komen rasanya kayak gimana, aromanya kayak gimana. Tapi kayak susu ikan ini cukup pricey juga sih harganya gitu kan. Namanya patungan aja belinya. Nanti bersama. Terus juga untuk kayak para ikan yang mau tersinggung karena tiba-tiba dituduh punya susu, boleh juga komen. Tadinya kan kita cuma berdua ya Bu. Tadinya hari ini saya mau datengin ikan peteknya langsung ke sini gitu. Cuman shock. Cuman kan kita tidak menemui titik tengah ya antara kita podcast di dalam air atau ikan peteknya datang ke sini gitu dalam keadaan sudah kering. Sudah jadi ikan
asin. Sudah jadi ikan asin. Oke, informasi kali ini cukup berbeda dengan podcast-podcast sebelumnya karena di podcast Orang Terminal kali ini kita nggak cuma membahas mengenai pangan lokal, pangan darat aja, Iya. tapi juga pangan laut atau blue food. Blue food. Kita akan terus membahas mengenai informasi-informasi soal pangan Indonesia dan bisa jadi pangan dari luar Indonesia yang bisa kita jadikan pembelajaran juga ya. Iya boleh juga. Kita sharing-sharing aja. Jangan lupa untuk tonton terus podcast Warung Terminal di YouTube Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan dan Spotify. jangan lupa untuk like, Comment dan subscribe. Oke, podcast Warung Terminal. Yuk mampir sini ngobrolin pangan. Yeay, dah jangan lupa selamat Hari Pangan Nasional.